Untuk Pura Amertabuana sendiri ini dibangun sekitar tahun belum pura. Kalau dulu masih menggunakan bekas kandang sapi dari orang tua kami sendiri. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini lanjutan video kemarin, kita masih di Pura Amertabuana yang berlokasi di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekarang kita akan review sebuah bangunan pura yang sangat megah, Pura Amertabuana, pura satu-satunya yang ada di Kecamatan Ngoro, Jombang. Sekarang kita akan bergeser agak ke utara untuk masuk ke dalam Pura Amertabuana. Ini untuk bangunan Pura Amertabuana ini dekat dengan sungai. Ini tadi kita sebelum datang ke Pura Amertabuana, kita dapat informasi dari warga desa atau umat Hindu di sini. Untuk jumlah umat Hindu ini sekitar ada 20 kakak. Untuk bangunan pas di depan kita, ini kayaknya bangunan yang sudah lama, ini belum direnovasi. Kita bergeser agak ke kanan untuk melihat suasana Pura Amertabuana. Kami datang ke Pura Amertabuana, ini diantar oleh Bapak Mangku. Ini nanti kita akan mencari informasi tentang awal berdirinya Pura Amertabuana. Sekarang kita akan menuju ke dalam lewat pintu kiri untuk masuk ke dalam Pura Amertabuana. Ini untuk perumahan umat Hindu di sekitar bangunan pura seperti ini, sahabat. Ini sekarang kita sudah sampai di dalam Pura Amertabuana. Ini sungguh luar biasa untuk dalamnya Pura Amertabuana, ini begitu luas juga besar. Ini kemarin kita dapat informasi kalau jumlah umat Hindu ini sekitar 20 lebih. Untuk rumahnya umat Hindu tidak hanya di Dusun Ngepeh, tapi rumahnya umat Hindu juga ada yang di Kecamatan Mojowarno. Tapi untuk puranya atau tempat ibadahnya tetap di Pura Amertabuana, karena pura ini satu-satunya yang ada di Kecamatan Ngoro, Jombang, Jombang bagian barat. Ini tadi kita dapat informasi dari Bapak Mangku, untuk Pura Amertabuana ini masih banyak kekurangan. Barangkali umat Dharma ingin berpunia, monggo dipersilakan. Nanti nomor rekening akan kami cantumkan di deskripsi video kami. Inilah bukti nyata, sahabat, semangatnya umat Hindu yang ada di Dusun Ngepeh ini bisa membangun pura semegah ini juga besar. Ini untuk bangunan Kori Agung, ini kayaknya masih baru, ini baru dibangun kayaknya. Sekarang kita akan lihat untuk bangunan di Pura Amertabuana yang belum pernah direnovasi. Inilah pintu masuk yang belum pernah direnovasi. Inilah cita-cita Bapak Mangku Pura Amertabuana, jikalau ada yang berpunia dan punianya mendapatkan banyak akan merenovasi pintu masuk ke dalam Pura Amertabuana. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari informasi dari Bapak Mangku tentang sejarah awal berdirinya Pura Amertabuana. Pura Amertabuana yang berlokasi di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Tolong diperkenalkan namanya. Nama saya Pranutik. Saya sebagai pemangku di Pura Amertabuana sini. Tolong diceritakan sejarah Pura Amertabuana ini, gimana, Pak?
Untuk Pura Amertabuana sendiri ini pada awalnya dulu dibangun sekitar tahun 80-an ya. Itu belum pura, kalau dulu masih sanggar lah kami mengatakan seperti itu. Dan pada awalnya dulu juga belum bangunan yang seperti ini. Itu masih menggunakan ini bekas kandang sapi. Ya, itu sekitar tahun 80-an. Itu dari kandang sapi, bekas kandang sapi dari orang tua kami sendiri, itu di ngepeh di dalam sana. Itu pada awalnya dulu masih pinjem lah tempatnya itu, jadi masih pinjem pada umatnya sendiri. Nah, tapi sekitar tahun 82 itu baru pindah di sini. Itu hasil dari urunan gitu, dari warga-warga sendiri, dari umat. Jadi ada yang jual perhiasan, ada yang jual hewan untuk beli ini, untuk dapat membeli tanah di sini. Ini untuk Pura Semegah ini Pak, untuk awalnya ini untuk bantuan pemerintah ada Pak untuk membangun Pura Semegah ini Pak? Kalau pada awalnya dulu itu masih swadaya juga ya, dari umat sendiri itu. Terus sekitar tahun 2000 berapa itu kan ada dari penggalian dana dari Pak Kirno, itu dapat bantuan untuk membangun pura ini. Jadi pada tahun 2012 itu baru di Melaspas gitu, 2012 itu. Terus untuk kondisi umat pada sekitar tahun 80-an itu sekitar berapa umat Pak? Bisa diceritakan? Kalau dulu sekitar berapa ya? Masih sekitar di bawah 20 kakak seperti itu mungkin ya. Tapi gimana ya, waktu dulu itu kan untuk kebebasan beragama sendiri itu kan masih belum seperti saat ini gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang mungkin ada rasa takut karena mungkin ada dari sisi pendidikan sendiri. Karena dulu sendiri saya waktu masih SD itu juga kan ada sedikit permasalahan-permasalahan waktu di sekolah, dan juga ada permasalahan waktu pernikahan seperti itu. Di waktu dulu itu untuk pernikahan secara agama Hindu itu kan juga sulit gitu loh, itu mendapatkan ada diskriminasi Pak ya? Ya seperti itu. Waktu dulu itu ada pembedaan lah gitu dari pemerintah sendiri. Di umat Hindu sendiri kadang ada yang menikah berapa puluh tahun itu belum juga mendapatkan surat itu. Jadi seiring perjalanan waktu dengan pergantian pengurus PADI seperti itu, semakin tahun pemerintah juga memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menganut agama apa yang dipercayai. Itu seiring perjalanan waktu seperti itu, jadi semua diberikan kemudahan. Kalau sekarang Pak, untuk jumlah semuanya ada berapa Pak? Kalau sekarang ada sekitar 23 kakak. Nah, kalau di dalam sini ada berapa ya? 20 lah, 20 kakak. Itu yang 3 itu kan di mana? Daerah Purworejo sana, terus ada di Gajah, terus ada di daerah Budo itu. Terus untuk pendidikan anak bagaimana Pak? Kalau untuk pendidikan anak sendiri ya Astungkara sekarang ini sudah lebih baik lah daripada tahun 80-an 90-an itu. Untuk saat ini sudah ada guru yang dinas di sini, jadi 2 guru itu, yang satu yang bu gurunya itu di SDN Rejo Agung 1, yang pak gurunya itu ada di SMP Jarak sana, Wonosalam. Untuk kegiatan anak pasraman juga ada Pak? Ada pasraman tiap hari Jumat itu. Untuk lokasinya di sini Pak? Ya di sini, di sebelah itu kan ada pasraman itu sebagai tempat pembelajaran anak-anak untuk belajar agama Hindu. Mungkin ada kekurangan Pak dari pura ini sendiri? Kalau kekurangan ya pasti masih ada ya, karena ini untuk masuk pura sendiri ini kan dari pengapit ini masih perlu untuk direnovasi. Terus pagar-pagar yang ada
penyengkernya untuk pura ini juga kan masih belum sempurna gitu, masih perlu di plester seperti itu. Kalau yang ini bangunan lama ini, kalau yang untuk penyengker yang ini ya baru ini. Ya, kalau yang kori ini 90 berapa ya? 92 kalau nggak salah itu. Terus ini Pak, untuk pura ini kan masih ada kekurangan. Untuk harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak? Ya harapan ke depan dari kami ya semoga adalah dari pihak Sedharma kita yang mungkin ada dimanapun itu bisa memberikan bantuan pada kami agar kami bisa lebih damai seperti itulah untuk menjalankan ibadah kami, persembahyangan kami di sini ya seperti itu. Semoga ada bantuan dari umat Sedharma dimanapun berada agar kami ya seperti itu tadi. Terus ini untuk respon pemerintah dari kegiatan umat Hindu sendiri bagaimana, Pak? Ya untuk kegiatan umat Hindu sendiri pemerintah ya tetap mendukung, dari pemerintah dusun sendiri di sini, dari pemerintah desa itu mendukung. Jadi setiap kali ada kegiatan, satu misal kayak Tawur Agung itu kan dari pemerintah seperti kepolisian juga Koramil itu mereka pasti hadir di sini. Dan lagi di sini sendiri kan sebagai desa itulah apa moderasi beragama seperti itu. Tapi kami sendiri belum tahu kedepannya dari apa program moderasi beragama itu seperti apa, karena setelah adanya desa moderasi beragama itu sendiri tindak lanjut dari pemerintah sendiri itu belum ada gitu loh. Setidaknya ini Pak, ya. satu lagi ini kalau melihat di wilayah Kabupaten Jombang ini kan sebagai contoh kampung toleransi atau kampung Pancasila, menurut umat Hindu sendiri bagaimana? Ya, walaupun tidak ada istilah kampung toleransi seperti itu, kampung moderasi, kami sebenarnya dari dulu sudah terbiasa hidup damai bersama umat lain seperti itu. Sudah lama diterapkan. Iya, sudah lama diterapkan, dan itu saya rasakan sudah ya sejak saya kecil lah seperti itu. Karena dalam kegiatan mungkin kayak hari Natal kemarin itu kan kami juga diundang hadir di gereja bersama tokoh dari Muslim seperti itu. Juga kalau ada kegiatan dari Muslim itu seperti menjelang hari raya Idul Fitri itu juga hadir, kami menghormati lah seperti itu. Hidup rukun ya Pak ya? Iya, yang penting itu kan hidup itu rukun. Terus untuk kegiatan umat Hindu di pura ini Pak, ini kegiatannya apa saja Pak? Kegiatan umat sendiri ini setiap kliwon ya, setiap kliwon itu ada persembahyangan, jadi dilaksanakan pada sore hari atau malam hari lah, sebelum jam 7 itu sudah dilaksanakan. Terus ada Purnama Sidi, Purnama Tilem itu ada persembahyangan bersama di sini juga. Waktu hari raya juga diadakan di sini. Kalau untuk Anjang sana sendiri itu waktu sebelum COVID dulu itu ada, tapi ketika COVID dan sampai sekarang ini belum direalisasikan kembali. Nah, itu kan tanggung jawab dari pengurus sendiri, jadi dari pihak PHDI kami di sini juga pengurus-pengurus yang ada di sini. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada kami. Semoga umat Hindu di wilayah Dusun Ngepes semakin berkembang. Swaha. Itu yang dapat sampaikan. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Cukup itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video yang kami berikan tadi bisa menambah wawasan, juga menambah informasi bagi umat Sedharma di seluruh Nusantara. Dan saya ucapkan salam rahayu dari Jawa Timur.